Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Nazrianti Tiwi dari semester 5A. Di sini saya akan mereview materi yang telah diberikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SMH, yaitu tentang bab 2, penelitian hukum sosiologis. Macam-macam penelitian itu ada 3. Yang pertama, penelitian eksploratoris, yaitu dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu fenomena yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Yang kedua, penelitian deskripsi, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau fenomena lainnya. Yang ketiga, ada penelitian eksplanatoris, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu. Lalu ada berdasarkan bentuknya penelitian terdiri dari yang pertama, penelitian diagnostik, suatu penyelidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Yang kedua, ada penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Yang ketiga, ada penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menilai program-program yang dijalankan. Lalu, dari segi penerapannya, penelitian dibedakan menjadi yang pertama, penelitian murni, yaitu ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau teori atau metodologi penelitian. Yang kedua, penelitian terapan, ditujukan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, penelitian masalah, yaitu penelitian yang menghubungkan penelitian murni dengan penelitian terapan. Inti dari penelitian ini adalah menghubungkan antara teori dengan praktek, di mana masalah ditentukan atas dasar kerangka teori. Lalu ada jenis dan sumber data. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, kalau data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Misalnya, pada norma kaidah dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya, RUU, hasil penelitian, hasil karya para pakar hukum, dan lain-lain. Lalu ada bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamu. Lalu proses penelitian. Yang pertama ada masalah, yaitu pernyataan yang menunjukkan adanya harapan dengan kenyataan antara rencana dengan pelaksana, antara das solent dengan das sien. Atas dasar itu, masalah harus dirumuskan secara jelas dan singkat, harus limitasi atau terbatas, umumnya terbentuk kalimat tanya, harus dapat memberikan petunjuk dalam pengumpulan data guna menjawab pertanyaan dalam perumusan, lalu harus signifikan. Yang kedua ada kerangka teori. Setiap penelitian harus dilandasi pemikiran teoritis yang ada hubungannya dengan kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data, dan analisis data. Lalu ada syarat-syarat teori adalah yang pertama, logis dan konsisten, berisi pernyataan yang mempunyai hubungan serasi dengan gejala tertentu, lalu meliputi semua unsur dari gejala yang termasuk ruang lingkup, lalu tidak boleh terjadi duplikasi dalam pernyataan, harus dapat diuji kebenarannya secara empiris. Lalu yang ketiga ada hipotesis, yaitu kesimpulan awal dari hasil penelitian yang harus diuji lagi kebenarannya secara empiris. Hipotesis dapat berupa menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih, lalu menyatakan dalam kalimat pernyataan atau deklaratif, dirumuskan secara jelas dan padat, dapat diuji kebenarannya secara empirik. Lalu yang keempat ada populasi, yaitu seluruh objek, seluruh individu, atau seluruh gejala, atau seluruh kejadian, atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi umumnya sangat besar atau luas. Karena itu, dalam suatu penelitian dapat dilakukan dengan mengambil sebagian dari populasi untuk diteliti sebagai sampel. Cara ini disebut metode induksi. Metode induksi adalah mengandaikan beberapa bukti yang diteliti dapat mewakili seluruh populasi.
Konsekuensinya adalah setiap anggota atau bagian populasi mempunyai kesempatan dan kedudukan yang sama untuk dapat menjadi sampel. Yang kelima, penentuan sampel. Maksud mengambil sampel adalah supaya cepat dan murah untuk menghasilkan informasi yang komprehensif untuk mendapatkan data yang akurat dalam pengumpulan dan pengolahan data, lalu menghemat waktu dan biaya. Cara mengambil sampel. Yang pertama, teknik random atau sampling, yaitu dilakukan secara acak atau sembarangan. Lalu non-random sampling, yaitu dilakukan dengan cara kotak sampling. Yang keenam, ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, studi kepustakaan terdiri dari yang pertama, data primer. Data yang diambil atau diperoleh langsung dari sumber pertama seperti perilaku warga masyarakat. Yang kedua, data sekunder, data yang berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, dan lain-lain. Lalu ada pengamatan atau observasi, lalu ada wawancara atau interview, yang terakhir ada daftar pertanyaan. Cukup sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.